aku udah masak tom yum, udah mau makan nasi juga. Nah sekarang aku mau ngobrol-ngobrol sambil makan ya. Jadi aku pengen ngobrol tentang gimana sih tips caranya milenial itu bisa beli rumah. Jadi for your information, gue baru aja nikah. Gue nikah tahun 2019 bulan Agustus. Masih Agustus nanti mau 2 tahun. Terus sekarang alhamdulillah gue udah punya rumah. Gue udah ngambil rumah di Depok. Dan gue nggak mau pamer sebenarnya. Gue cuma pengen ngasih tahu, pengen ngasih sharing aja ke kalian gimana sih caranya untuk meyakinkan diri kita untuk kita bisa beli rumah. Yang meyakinkan gue untuk beli rumah adalah gue satu, gue udah punya keluarga, gue udah butuh tempat bernaung, gue udah butuh tempat untuk gue tidur, gue nggak nomaden lagi, pindah dari kontrakan satu ke kontrakan lainnya. Terus gue juga udah punya anak, gue ngerasa gue harus stay, gue harus settle. Gue juga capek ngontrak terus pengen punya rumah dari dulu. Jadi alhamdulillah gue dan suami gue menekankan untuk nekat beli rumah. Jadi pertama kali yang gue lakuin waktu itu adalah cari-cari di internet yang pastinya. Yang harus kalian jadi pertimbangan adalah rumah itu harus dekat sama public transportation menurut gue. Karena karena gue nggak nyetir, gue nggak bawa kendaraan kerja, jadi gue harus dekat stasiun biar gue bisa naik kereta. Dan alhamdulillah gue dapet rumah di Depok yang nggak jauh-jauh banget dari stasiun. Nah itu satu. Kedua adalah kalian harus cari rumah yang deket sama sekolah, deket sama rumah sakit, deket sama pasar. Nah 3 itu kenapa concernnya, karena gue adalah ibu-ibu, jadi gue harus deket sama pasar karena gue selalu ingin belanja dan pasti belanja terus kan. Terus gue juga yang kedua kenapa gue harus dekat sama rumah sakit, karena amit-amit kita ada apa-apa ke rumah sakit dekat. Ketiga adalah dekat dengan sekolah paling nomor 1, karena misalnya kalau jauh dari sekolah rumahnya, kita nggak bisa mantau anak kita, atau anak kita kasihan kesananya kejauhan. Jadi fokus gue nggak kemana-mana, fokus gue cari rumah yang ada 3 unsur itu gitu. Dan alhamdulillah ngerucut, akhirnya gue dapet lah di sini di daerah Depok, di dekat GDC, yang deket juga dari stasiun Depok Lama. Terus yang meyakinkan, yang harus diyakinin lagi yang kedua adalah, pasti teman-teman pikirin adalah ketika mau ambil rumah, aduh uang gue cukup nggak ya untuk bulanan ke depannya, aduh uang gue cukup nggak ya untuk untuk menafkahi selain gue cicil rumah, bisa nggak ya gue untuk bersenang-senang lainnya, untuk gue beli baju, beli handphone, beli pulsa, mungkin misalnya beli paket data, atau cuma sekedar bisa nggak ya gue hangout ke luar, nonton, hangout yang lainnya sama teman-teman, masih bisa nggak ya gue spare uang untuk cicilan dan senang-senang lainnya gitu. Nah awalnya juga gue kayak gitu, cuman gue mikir, dan banyak juga sih insight ke gue dari orang tua, dari teman, mereka selalu bilang kalau misalnya lo nggak melakukan saat ini, kapan lagi lo melakukannya. Itu sebenarnya klise kedengerannya, cuman pas gue jalanin ternyata iya juga. Kalau lo nggak mulai dari sekarang, kapan lagi lo mau nyicil rumah? Kalau misalnya lo tunda, bulan depan, 3 bulan ke depan, setahun ke depan, itu tanah makin mahal, terus rumah makin mahal. Jadi gue tekad bahwa walaupun gue sekarang nih, gue ngambil rumah kayaknya juga udah telat, karena ukuran 66 kali 40. Jadi luas tanah 66, luas bangunan 40 aja menurut gue ini udah lumayan mahal gitu. Cuman ya udah, daripada gue nggak dapet rumah, daripada ketunda-tunda terus, ya mendingan yaudah deh gue ambil gitu. Oke, gue sekali makan dulu. Oke. Ini enak banget tau makanannya. Gue suka banget nih. Oke, lanjut. Terus pertimbangan yang lainnya adalah ketika kalian cari rumah, pastikan kalian harus tanya dulu ke developernya. Selain biaya DP, apalagi yang harus saya keluarkan, misalnya kayak
biaya BPHTB, biaya notaris, biaya pajak segala macam, kalian harus benar-benar tanya. Kalian harus benar-benar tanya ke developer berapa uang yang harus saya pegang untuk bisa mendapatkan rumah ini. Karena banyak banget temen gue yang kecelek nih, tertipu sama developernya. Jadi developernya cuma bilang, iya DP-nya segini, murah kan, segini aja gitu. Jadi teman-teman gue tuh fokusnya cuma sama DP gitu. Tapi teman-teman gue nggak dikasih tahu kalau misalnya di luar DP tuh ternyata ada bayaran bank, misalnya kayak bayaran notaris, bayaran BPHTB, bayaran pajak segala macam yang tadi gue sebutin. Jangan kalian udah DP lunas tapi ternyata kalian nggak punya uang nih untuk berjalan di tahap selanjutnya. Nah itu tips yang keberapa tuh, gue nggak lupa. Itu aja sih, sama pokoknya yakinin diri kalian untuk jangan tunda-tunda. Kalau misalnya kalian udah punya uang buat bisa DP atau mungkin cari yang 0 DP, pokoknya cari informasi apapun tentang rumah yang pengen kalian dapatkan. Ketika kalian udah yakin dan kalian udah punya uangnya, langsung aja cus, nggak usah mikirin nanti gue bisa nggak ya 15 tahun nyicil rumah, gue bisa nggak ya bayar selama 15 tahun atau 20 tahun. Jangan mikirin itu, karena yakin sama gue, Allah nggak akan ngebiarin kita sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang gue rasain adalah ada aja uangnya, ada aja rezekinya. Kalau misalnya kita percaya, Allah akan kasih yang terbaik buat kita. Itu gengs. Enak banget ya. Baik, baik. Gue makannya banyak karena gue lapar. Oke, segitu aja yang pengen gue sharing ke kalian. Jangan lupa untuk sering-sering nongkrong di YouTube gue. Jangan lupa subscribe, jangan lupa sering tontonin video gue. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman yang udah watching this video, and kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe.